Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahas teman-teman pada siang ini semoga Allah berkahi sahabat yang mulia Abu Dujana radhiyallahu anhum. Salah satu tokoh sahabat yang sangat terkenal sekali dengan keberaniannya. Salah satu simbol yang terkenal dari Abu Dujana radhiyallahu anhu adalah keberanian. Dan keberanian ini luar biasa karena melampaui keberanian umumnya orang-orang. Nanti akan kita dengarkan bagaimana kiprah-kiprahnya dalam keberanian tersebut radhiyallahu anhu, tapi ini bisa menjadi sebuah poin utama yang akan kita pegangi pada bahasan kita insyaallah. Sahabat yang mulia ini dikenal dengan pemilik ikat kepala kematian. Artinya, kapan ada sebelum masuk Islam, kapan ada orang yang akan diajak duel ataupun orang mengajak dia berduel, kapan dia menggunakan imamah merahnya, maka berarti dia sudah siap untuk mati. Begitu juga setelah masuk Islam dia membawa sikap itu sampai-sampai di perang Uhud pada saat dia menggunakan imamah. Nanti akan kita ceritakan kisahnya insyaAllah. Imamah merahnya, maka orang-orang Ansar Madinah sudah tahu. Mereka mengatakan Abu Dujana telah menggunakan ikatan kepala kematian. Artinya dia tidak akan berhenti sampai dia mati atau musuhnya mati radhiyallahu anhum. Tentu seperti umumnya kisah-kisah sebelumnya, setiap bulan Alhamdulillah kita tablik akbar serial sahabat, kita belajar dari manusia-manusia terbaik ini. Karena mereka lah orang-orang yang telah melihat dengan mata kepalanya, menjamah atau bersalaman dengan tangannya, melangkah bersama Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang langsung mendengarkan dengan kuping mereka sabda Nabi SAW, solat di belakangnya, mengantar jenazah bersamanya, jihad bersamanya. Dan ini kemuliaan yang luar biasa. Sampai Abdullah bin Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, Allah melihat hati-hati manusia, maka Allah menemukan hati Muhammad lah yang paling bersih dan suci. Maka Allah angkat beliau menjadi manusia atau nabi utusan terakhir. Dan diutus khusus untuk atau umum untuk semua manusia dan jin. Sementara nabi-nabi yang lainnya diutus untuk kaumnya. Dan juga Allah melihat hati-hati setelah Nabi Muhammad SAW ditemukan hati para sahabatnya lah yang paling bersih. Maka diangkat mereka menjadi pejuang-pejuang yang mendukung Nabi SAW. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hidup di zaman sekarang juga. Kalau Allah mudahkan di zaman dulu juga alhamdulillah. Tetapi perlu kita fikirkan bahwasanya Allah memang memilih mereka khusus. Belum tentu teman-teman kita kalau hidup sezaman dengan Nabi SAW kita tidak menjadi seperti Abu Jahal, Abu Lahab, menjadi seperti Ibnu Salul yang memang menjadi orang munafik. Karena memang mereka pada zaman itu subhanallah melihat Nabi SAW, mendengar ucapannya. Bahkan melangkah bersama-sama. Tapi mereka diikuti dengan penyakit hati yang menolak kebenaran. Dan itu bukan mustahil. Kita pun terjadi kalau hidup di zaman itu. Oleh karena itu sahabat ini memang manusia-manusia pilihan. Tinggal bagaimana kita yang sudah datang setelah mereka ini menjadikan mereka sebagai suri tauladan. Apalagi zaman sekarang Al-Quran sudah sempurna. Kisah-kisah para sahabat, kisah Nabi SAW itu bisa dinukil kepada kita secara sempurna pula. Sehingga kita ambil pelajaran. Dan beliau berkata juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam riwayat yang lain, siapa yang ingin mengambil pelajaran untuk menyempurnakan hidup dia punya pedoman hidup, maka sebaiknya dia mengambil dari orang-orang yang telah mendahulunya dari orang-orang saleh, yaitu dari kalangan para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim. Abu Dujana teman-teman bermula kisahnya dari awal Islam tiba di Madinah, karena dia adalah orang asli Madinah. Dan dia memang pada saat sebelum masuk Islam terkenal sekali dengan keberanian, keterampilan berkuda, semangat pantang mundur, bermain pedangnya, dan segala macam hal. Keutamaan yang sangat besar. Dan dia masuk Islam, tentu saya sudah coba menggali kira-kira di tangan siapa dia masuk Islam, sebabnya apa. Saya tidak temukan secara pribadi tentunya, mungkin keterbatasan ilmu. Dan intinya dia masuk Islam di tangan para sahabat bersama-sama dengan orang-orang yang masuk Islam dari orang-orang Ansar. Tetapi memang begitu masuk Islam, karena keberanian sebelum masuk Islam sudah dikenal, itu menjadi sebuah simbol pegangan. Kalau kita bedah buku yang sedang kita bedah ini, kisah-kisah para sahabat Nabi, maka awal yang diangkat oleh beliau adalah bagaimana Abu Dujana yang merupakan terkenal sebagai kesatria sebelum Islam, itu dibawa setelah masuk Islam. Dan dia menggunakan untuk membela Allah dan Rasulnya. Cukuplah pujian seseorang yang bernama Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Sebelum saya bacakan kisah Zubair, kita juga perlu sebutkan dulu nama Abu Dujana adalah Sammah atau Syammah radhiyallahu anhu. Riwayat yang mengatakan Sammak ibn Khursyah.
Dan saya juga coba telusuri nama anak dan istrinya, saya tidak temukan. Ya, keterbatasan mungkin ilmu. Tapi insya Allah kita cukupkan dengan nama beliau radhiyallahu anhum. Zubair bin Awam, pernah kita bahas kisahnya. Di 10 pertama sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Tidak ada yang tidak kenal tentang keberadiannya. Dididik di tangan tante Nabi SAW, ibu Zubair namanya Sofia radhiyallahu anha. Yang dari kecil Zubair ini suka dibawa ke tempat gelap. Kemudian kalau Zubair nangis ditinggal untuk melatih keberanian. Dan memang Zubair terlatih sangat pemberani radhiyallahu anhu. Bahkan beliau selalu menunggu kapan peluang beliau disuruh untuk membunuh musuh yang pertama. Selalu begitu. Kalau tidak, beliau berada di depan pasukan musuh. Kemudian beliau menunggu instruksi dari belakang takbir. Lalu beliau menyerang duluan sendiri. Terus beliau menyerang Zubair ini sampai ke belakang pasukan musuh. Kemudian dia kembali lagi. Selalu begitu. Dan dia punya ciri khas membawa 2 tombak berwarna kuning di pundak yang dia silangkan. Yang dia gunakan untuk membunuh musuh-musuh tertentu. Jadi untuk dilempar tombak jarak jauh. Sebagaimana cukup banyak korban-korban dari ahli perang orang kafir yang ditombak oleh Zubair radhiyallahu anhu. Dan kena jelihnya dia bisa melempar tombak. Kena di antara 2 mata musuh dan tembus di bagian kepala belakang. Dan beliau juga terkenal suka menebas musuh dengan kekuatan yang luar biasa. Itu kalau dia memukul di atas kepala bisa terbelah sampai ke kemaluannya. Jadi sangat terkenal keberanian dan kekuatan luar biasa. Tapi keberanian ini tentu kita bukan membahas beliau radhiyallahu anhu. Beliau dengan keberanian seperti itu dan belum pernah ada orang yang dipuji oleh Zubair bin Awam kecuali Abu Dujana. Kalau sebenarnya ada apa dengan Abu Dujana? Kok bisa Abu Dujana radhiyallahu anhu? Kok bisa Zubair sendiri yang pemberani memuji dia? Ternyata ada sebuah kisah yang paling masyhur tentang Abu Dujana dan ini hampir semua buku mengangkat kisah ini. Abu Dujana tentu hadir teman-teman di semua peperangan Nabi SAW. Di Badr, di Uhud, di Khandaq, ya, di perang Ahzab, kemudian di pembebasan kota Mekah, di perang Hunain, ya, melawan suku Hawazim, kemudian perang Tabuk. Semua peperangan Nabi SAW dihadiri oleh beliau. Beliau juga menghadiri beberapa peperangan di zaman Abu Bakar dan beliau mati syahid nantinya di peperangan Yamamah. Ya, pada saat melawan Musailamah al-Kadzab atau pendusta dan setelah membunuh Musailamah di tangan dia bersama dengan Wahsy. Nanti yang kita jelaskan kisah itu tentunya. Abu Dujana lalu dinukil dalam sebuah kisah dari Anas. Ini kisah di perang Uhud terjadi. Bahwasanya Rasulullah SAW mengambil sebilah pedang pada saat perang Uhud lalu berkata, siapa yang mau mengambil ini dariku? Jadi pada saat itu Nabi SAW ingin memotivasi para sahabat. Siapa yang pertama sekali mau memerangi musuh dengan membawa pedangku ini? Nabi SAW henuskan. Dalam beberapa riwayat disebutkan, selain riwayat yang saya bacakan ini, dan itu sudah saya sebutkan di kajian sirah. Hamzah radhiyallahu anhu paman Nabi SAW yang juga akan mati syahid di Uhud. Itu berdiri pertama. Langsung tiba-tiba mengulurkan tangannya ingin mengambil pedang itu. Mengatakan aku ya Rasulullah. Maka Nabi SAW menarik kembali. Lalu Nabi ulangi lagi. Siapa yang mau mengambil pedang ini dariku? Maka berdirilah Ali bin Abi Thalib. Mengatakan saya Rasulullah. Ini 2 orang keluarga Nabi SAW terkenal dengan keberaniannya. Dan pasti dia akan jalankan amanah itu. Tapi Nabi SAW tarik lagi. Nabi SAW ulangi lagi. Siapa yang mau mengambil pedang ini dari aku? Berdirilah Zubair bin Awam. Menarik. Mengatakan saya Rasulullah. Nabi SAW tarik. Ini orang-orang pemberani semua Nabi tolak ini. Kemudian berdiri lagi setelah itu. Mikdad radhiyallahu anhu yang terkenal Umar bin Khattab memberikan julukan kekuatan 1000 laki-laki. Karena suaranya yang lantang, badannya yang kekar. Gitu kan. Mengatakan saya Rasulullah. Nabi SAW tarik lagi. Rata-rata semua yang pemberani-pemberani ini yang jelas-jelas luar biasa menghadapi musuh. Dan imannya sangat kuat ditolak oleh Nabi SAW. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan. Siapa yang mau mengambil pedang ini dengan memberikan haknya. Maka Abu Dujana berdiri. Sammah radhiyallahu anhu berdiri mengatakan ya Rasulullah. Sebelum diambil pedang. Dia mengatakan. Apa haknya Allah dan Rasulnya di pedang itu? Dan ternyata Nabi SAW ingin pertanyaan ini. Jangan main ambil saja. Apa yang harus saya kerjakan dengan pedang ini? Apa haknya Allah dan Rasulnya di situ? Karena Nabi SAW mengatakan ini pedang dariku. Saya mau memberikan haknya. Gitu. Maka Nabi SAW mengatakan engkau mengambilnya. Dan engkau memukulkan ke musuhmu sampai bengkok atau patah. Artinya perang terus dengan ini. Kalau bukan kau mati musuhmu mati. Maka Abu Dujana mengatakan aku ya Rasulullah.
Barulah Nabi SAW kasih kepada Abu Dujana. Sebagian ulama menanggapi riwayat ini mengatakan, sebenarnya memang Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan keutamaan Abu Dujana di depan para sahabat. Berarti menandakan Abu Dujana di sini tanda kutip lebih berhak untuk menerima khusus pedang ini dari sahabat-sahabat sebelumnya. Walaupun sahabat sebelumnya adalah orang-orang yang mulia. Untuk menunjukkan kedudukan Abu Dujana. Karena kalau tidak Allah SWT bisa berikan kepada Hamzah, berikan kepada Ali dan seterusnya. Melalui lisan Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Saya lanjutkan kisah ini dulu, atau riwayat yang sedang kita bacakan, riwayat Imam Muslim. Anas mengatakan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengambil sebilah pedang pada perang Uhud. Lalu beliau berkata, siapa yang mau mengambil ini dariku? Lalu mereka membentangkan tangan, masing-masing dari mereka berkata, aku. Lalu beliau berkata lagi, siapa yang mau mengambilnya dengan haknya, segala konsekuensinya. Apapun masalahnya, tidak boleh kau tinggalkan. Sampai tanganmu terputus, kakimu terputus, sebelum kau mati, tetap kau harus berjuang dengan pedang ini. Lalu orang-orang pun terdiam, tidak ada seorang pun yang mengambilnya. Maka berkatalah Sammah bin Khursha atau Abu Dujana, aku akan mengambilnya dengan haknya. Lalu ia mengambilnya, setelah itu ia memporak-porandakan barisan kaum musyrikin. Riwayat tadi yang pertama saya sebutkan, riwayat rincian nama-nama sahabat yang ingin mengambil pedang tersebut. Riwayat Imam Muslim, itu juga riwayat Imam Bukhari Muslim. Riwayat Imam Muslim ini menjelaskan kepada kita tentang ringkasnya, seperti apa pembicaraan pada saat itu. Dilanjutkan kisahnya dikatakan, tak kala dahsyatnya pertempuran berkuat di sekitar panja kaum musyrikin atau panji kaum musyrikin, maka peperangan yang paling pahit berlangsung di seluruh titik pertempuran. Jadi pada saat itu perang Uhud pernah saya ceritakan, saya gambarkan lagi kembali. Hamzah dan beberapa teman-teman yang lain, ridwanullahi alaihim, mengambil kesimpulan. Selama bendera perang masih ada, berarti musuh masih kuat. Maka kita harus bunuh pemegang bendera ini. Dan di perang Uhud itu, karena orang-orang Quraisy sudah kalah di perang Badar, mereka tahu di Badar cuma yang pegang bendera 2 orang dari orang Quraisy. Terbunuh dua-duanya berarti sudah kalah mereka. Maka mereka mempersiapkan 11 orang. Dan sengaja mereka pilih dari suku Bani Abdiddar, dari suku Abdiddar. Ini keluar sukunya Nabi Muhammad SAW yang memang benci dengan Nabi, supaya mereka itu tidak mau melepas bendera ini. Maka Hamzah pun datang dengan beberapa orang sahabatnya, di antaranya Zubair bin Awam, di antaranya Thabit bin Qais dan beberapa sahabat. Kalau saya Thabit bin Qais namanya. Kemudian dan yang lainnya itu berusaha membunuh orang-orang ini. Ringkasnya seperti itu. Jadi pada saat pertempuran berkuat di sekitar panji kaum musyrikin, dibunuh-bunuhi pemegang benderanya itu, ruh keimanan telah menguasai barisan kaum muslimin, lalu mereka bergerak menuju pasukan musyrikin laksana air bah yang membuat hancur seluruh bendungan-bendungan di depannya. Sementara mereka mengatakan, matikanlah, matikanlah, dan itulah slogan mereka pada perang Uhud. Di antara yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah kalau masuk di kancah peperangan, beliau selalu memberikan bahasa rahasia di antara muslimin. Dan itu sering berganti-ganti di setiap peperangan. Kalau di perang Uhud, simbol mereka uktulu, ya, matikanlah, matikanlah. Jadi bahasa itu kalau didengar berarti ini orang muslim di sebelahnya, seperti itu. Abu Dujana pada saat itu setelah memegang pedang Nabi SAW, dia menyongsongkan atau memperlihatkan ciri khasnya dia, yaitu ikat kepala berwarna merah seraya meraih pedang Rasulullah SAW. Ia bertekad bulat untuk melaksanakan hak pedang itu. Ia berperang dengan benar-benar mencermati orang-orang. Tidaklah seorang musyrik pun yang berpapasan dengannya melainkan ia bunuh. Selanjutnya ia mengoyak-oyakkan barisan kaum musyrikin. Ini masih penjelasan secara umum bagaimana kronologis tadinya Abu Dujana mengambil pedang dan bagaimana kondisi kancah peperangan secara umum. Zubair bin Awam berkata, yang kita ingin titik beratkan poinnya, aku merasakan kekecewaan pada diriku ketika aku meminta pedang itu kepada Rasulullah SAW. Namun beliau menolaknya dan malah memberikannya kepada Abu Dujana. Aku berkata pada diriku sendiri, aku adalah putra Sofiyah, bibinya beliau, maksudnya bibi Nabi SAW, dari suku Quraisy, dan aku telah berdiri menghadapnya, lalu memohon kepada beliau agar memberikannya kepadaku sebelum Abu Dujana. Namun beliau menyerahkan pedang itu kepada Abu Dujana dan mengabaikanku. Demi Allah, sungguh aku akan melihat apa yang akan diperbuat oleh Abu Dujana. Jadi seorang kesatria muslim yang sangat pemberani dan perkasa menceritakan tentang Abu Dujana, juga kesatria yang diakui oleh dia akhirnya. Maka dikatakan, demi Allah,
Sungguh aku akan melihat apa yang akan diperbuat Abu Dujana. Lalu aku membuntutinya. Kemudian ia pun mengeluarkan ikat kepala merahnya atau miliknya yang berwarna merah. Ia mengeluarkan ikat kepala miliknya yang berwarna merah. Lalu mengikatnya di kepalanya. Maka berkatalah orang-orang Ansar, Abu Dujana telah mengeluarkan ikat kepala kematian. Lalu ia pergi seraya melantunkan syair. Akulah orang yang diberi pesan oleh kekasihku. Maksudnya Nabi SAW. Saat kami di kaki bukit di bawah pohon kurma. Karena waktu Nabi bilang siapa yang mau memberikan hak pedang ini. Di bawah sebuah pohon kurma. Ada bukit di sebelahnya. Agar selamanya aku tidak di barisan belakang. Aku menebas dengan pedang Allah dan Rasulnya. Maka tidaklah ia bertemu seorang pun melainkan ia membunuhnya. Sementara di kalangan kaum musyrikin terdapat seorang laki-laki yang tidak membiarkan korban terluka dari kalangan kami akan bergegas menujunya atau membunuhnya. Lalu masing-masing dari dua orang ini saling mendekat, kata Zubair. Jadi rupanya Abu Dujana dengan pedangnya tadi, setiap dapat orang musyrik ditebas sama dia, dibunuh. Rupanya di pasukan musyrik ada juga satu orang musyrik begitu. Sebuah riwayat lain mengatakan orang musyrik itu tidak terlihat kecuali kelopak matanya saja. Semuanya besi dari kepala sampai kakinya. Kudanya pun ada besi. Kemudian dia selalu melukai umat Islam. Setiap luka dibunuh sama dia. Maka Zubair bin Awam melihat. Abu Dujana dilihat, orang itu juga kelihatan. Kata Zubair, lalu aku pun berdoa kepada Allah agar Allah mempertemukan keduanya. Karena dia mau lihat, benar gak ini Abu Dujana jalankan haknya pedang. Tadinya kan dia ingin dia yang mendapatkan itu. Mau bukti ini. Maka dengan izin Allah keduanya pun bertemu. Lalu saling menebas dengan 2 kali tebasan. Orang musyrik tersebut menebas Abu Dujana. Namun ia menangkis dengan perisainya sehingga menjepit pedangnya. Kemudian Abu Dujana balik menebasnya dan akhirnya berhasil membunuhnya. Kemudian Abu Dujana berkonsentrasi untuk mengacak-acak barisan kaum musyrikin. Hingga sampai kepada seorang pemimpin wanita Quraisy. Di mana ia tidak mengetahui siapa wanita itu. Karena Abu Dujana orang Madinah. Rupanya ada satu perempuan Quraisy ikut berperang. Yang mencakar-cakar orang yang ditemui. Ya. Dari zaman dulu perempuan biasanya tidak menggunakan pedang. Tapi mereka taruh semacam seperti kuku panjang dan ujungnya dikasih racun. Ya. Jadi dia menggunakan kelihayannya. Misalnya ada laki-laki mendekat, mungkin dia merayunya. Lalu kemudian dia mencakarnya, racun itu sudah bisa mematikan. Maka berkatalah Abu Dujana, aku melihat seorang yang mencakar dengan cakaran yang keras. Lalu aku menghadangnya. Tak kala aku mengangkat pedang untuk menebasnya, ia menangis dengan suara keras. Ternyata ia adalah seorang wanita. Maka aku menghormati pedang Rasulullah SAW untuk tidak menebas seorang wanita. Wanita itu adalah Hindun binti Utbah, istrinya Abu Sufyan. Yang memang di perang Uhud nanti yang menyuruh Wahsy untuk membelah dada Hamzah untuk mengambil jantungnya. Az-Zubair bin Awam berkata melanjutkan kisahnya. Aku melihat Abu Dujana telah mengangkat pedang untuk menebas pertengahan kepala Hindun binti Utbah. Kemudian ia menarik pedang itu darinya. Maka aku katakan Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui penyebabnya. Ini tentang penyampaian Zubair bin Awam. Di buku-buku sirah saya temukan berbeda. Maksudnya ada riwayat juga menyebutkan bukan dari Zubair radhiyallahu anhu tapi dari orang lain. Ada seseorang yang juga ikut melihat bagaimana Nabi SAW menawarkan pedang, tapi bukan Zubair bin Awamnya. Orang Abu Dujana terkenal sekali setelah dia masuk di kancah Uhud itu, ada pembelaan khusus untuk Nabi SAW, yaitu dia menjadikan tubuhnya sebagai tameng dari anak panah dan tombak yang dilempar oleh orang-orang musyrik di akhir perang Uhud pada saat muslimin sedang terdesak. Jadi saya pernah gambarkan perang Uhud ya, kurang lebih 700 pasukan muslim, 650 di kancah peperangan, 50 orang ada di gunung pemanah. Kemudian orang-orang musyrik 3.000 orang. Dibagi jadi 2.800 di kancah peperangan yang menghadapi 650 sahabat. Dan ada 200 di sebuah lembah yang memantau 50 pemanah Nabi SAW. Di awal peperangan umat Islam memenangkan peperangan. Tentu sudah masyhur kisahnya tentang 50 orang pemanah ini. Ada 43 di antara mereka yang turun dari bukit sementara Nabi SAW larang itu. Nabi SAW titip pesan kepada Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu dan juga ini Abdullah bin Jubair ya, bukan bin Zubair, ini berbeda. Ini ahli panahnya sahabat. Jangan kau dan orang-orangmu turun dari bukit pemanah kecuali ada instruksi dari aku, menang atau kalah. Ternyata waktu di awal peperangan Hamzah dan teman-temannya berhasil menjatuhkan bendera orang-orang musyrik
Dan menanglah muslimin, seluruh orang-orang musyrik melarikan diri yang 2.000 orang itu. Maka jatuhlah bendera mereka, banyak harta rampasan perang. 43 orang dari pemanah Nabi SAW turun. Abdullah bin Jubair ingatkan, jangan, gak boleh. Nabi SAW ingatkan begini, udah gak ada musuh, coba lihat. Mereka gambarkan pada saat itu, kancah peperangan kosong. Dan orang-orang musyrik sudah tidak terlihat kecuali bayangannya, sudah menuju ke Mekah semuanya. Maka mereka bilang, sudah tidak ada musuh. Kata Abdullah bin Jubair, tidak bisa, tetap saja Nabi larang. Tapi mereka tidak mau dengar, turun dan mereka dengan niat baiknya, tapi mereka salah. Dan ini kata para ulama, kalahnya muslimin di perang Uhud. Di kejadian kedua, justru karena pembangkangan 43 orang ini. Setelah itu tinggal 7 orang, Khalid bin Walid dengan 200 pasukannya, atau 199, 200 dengan dia di lembah, yang tidak ikut lari bersama orang musyrik, manuver dari belakang gunung pemana ini, atau bukit pemana, kemudian membunuh 7 orang sahabat, lalu kemudian menyerang muslimin. Ringkas cerita, banyak sekali korban. 650 sahabat yang tadinya selamat di kancah peperangan mengejar yang 630-an lah kurang lebih, atau 640 orang mengejar pasukan Quraisy yang 2.800 yang lari itu. Kemudian sisanya ada 10 orang kurang lebih itu bersama Nabi SAW, diantaranya Abu Bakar dan sahabat Nabi yang lain. Nah pada saat itu pasukan Khalid bin Walid yang 200 orang yang berhasil membunuh 7 orang ahli pemanah, kemudian membunuh sisa pemanah-pemanah yang ada di kancah peperangan yang sibuk mengumpul harta rampasan perang, lalu dibagi dua oleh Khalid bin Walid pasukan tersebut. Sekitar 150 orang itu menyerang pasukan 650 sahabat dari belakang. Lalu ada di antara mereka yang mengangkat bendera Quraisy, memberikan isyarat agar yang 2000 itu kembali lagi. Dan ternyata berhasil. Akhirnya yang 2000 itu kembali, 640 sahabat terdesak di tengah-tengah. Dari belakang ada pasukan kudanya Quraisy menyerang. Maka banyak sekali korban dari sahabat waktu itu, sekitar 70 orang. Nah waktu itu ada di antara orang-orang kafir Quraisy seperti Ibnu Qami'ah dan yang lain-lainnya. Ibnu Qami'ah ini secara khusus disebutkan namanya karena dialah yang menebas pedangnya ke pundak Nabi SAW waktu Nabi jatuh di sebuah lubang. Di kanan, di kiri, kemudian juga di bagian pipi Nabi SAW sehingga membuat berdarah pipi beliau yang suci alaihissalam, dan pecah sebagian gigi beliau dan pelipis beliau berdarah alaihissalam. Dan beliau mengatakan, aku merasakan sakitnya tebasan Ibnu Qami'ah selama sebulan. Dan ini menandakan tentu kita pasti merasakan seperti manusia umumnya. Kalau orang masuk kancah peperangan bisa saja merasa sakit. Karena Nabi SAW juga begitu. Tapi itu ada nilai pahala sendiri di sisi Allah SWT. Kemudian teman-teman sekalian, datanglah beberapa orang-orang dari 50 orang kurang lebih dari pasukan Khalid bin Walid ini yang berusaha menyerang Nabi SAW. Disitulah peran beberapa orang sahabat. Ada dua yang sangat terkenal. Talha bin Ubaidillah dan Abu Dujana, Sammah ibn Khursyah radhiyallahu anhu majma'in. Ini dua orang yang sangat terkenal. Talha juga melindungi Nabi SAW dengan badannya untuk dilempar dengan panah. Abu Dujana juga sama. Saya belum menemukan korelasi dari dua riwayat. Tapi dua riwayat ini berbeda. Talha sama melindungi Nabi SAW dengan badannya. Sehingga banyak panah yang kena dan Talha sempat pingsan. Dan kemudian dia terbangun sadar lalu dia memikul Nabi SAW naik di atas bukit. Ada juga riwayat tentang Abu Dujana, dia juga sama. Melindungi Nabi SAW dengan badannya sehingga penuh dengan darah dan ini juga dinukil dalam banyak riwayat. Kemungkinan besar kalau kita coba pertemukan dua riwayat ini adalah dua-duanya melindungi Nabi SAW. Karena banyaknya anak panah dari orang Quraisy yang terarahkan ke arah baginda Nabi SAW. Dalam buku kita ditulis tentu di halaman 193 di situ pembelaannya terhadap Nabi Muhammad SAW. Dikatakan pada perang Uhud Abu Dujana radhiyallahu anhu tetap tegar. Ia menjadikan dirinya sebagai perisai Rasulullah SAW. Ia membungkukkan punggungnya ke atas beliau. Yaitu Nabi SAW ada di lubang kemudian ditarik keluar. Lalu beliau melindungi Nabi SAW dengan punggungnya. Sementara anak-anak panah melesat ke arahnya hingga banyak sekali luka-luka mengenainya. Perang Uhud belum berhenti hingga ia menghempaskan dengan pedangnya sekitar beberapa orang punggawa Quraisy. Ya. Jadi sampai di sini kisah tentang masalah atau riwayat tentang masalah dia membela Nabi SAW. Tapi intinya dia punya kiprah yang sangat besar. Riwayat atau beberapa riwayat menyebutkan Talha bin Ubaidillah sampai pingsan. Lalu kemudian Talha mencabut ujung topi besi Nabi SAW yang dihantam oleh pedang oleh Ibnu Qami'ah dan tertancap di pipi beliau. Sebagai bentuk menghormati Nabi dia tidak tarik dengan tangannya tapi dia tarik dengan giginya sehingga tanggallah giginya Talha. Pernah kita bahas itu di 10 sahabat yang masuk surga di awal-awal bahasan sahabat. Dan para sahabat lain mengatakan kami tidak melihat Talha kecuali bertambah tampan setelah tanggalnya kedua gigi tersebut. Karena Allah SWT berikan itu kepada dia. Tadinya dia
tampan, maka Allah berikan ketampanan yang lebih. Gitu kan. Kalau Abu Dujana hanya dikatakan dia berlumuran darah dan penuh dengan darah sampai orang-orang Quraisy pun datang, banyak yang melemparkan anak tombaknya, anak panahnya, bahkan ada yang menebaskan pedangnya, tapi Abu Dujana menjadikan tubuhnya sebagai tameng. Jadi ini termasuk kiprahnya di perang Uhud. Begitu juga ada peperangan yang lain yang disebutkan kiprahnya. Abu Dujana al-Ansari radhiyallahu anhu ikut serta dalam peperangan Nabi SAW, termasuk pada bulan Rabiul Awal tahun 4 Hijriah. Yaitu pada saat Nabi SAW memerintahkan atau menginstruksikan untuk mengusir Bani An-Nadhir dari orang Yahudi. Saya ingatkan kembali ada 3 suku Yahudi di Madinah. Ada Kainuqa, ada Nadir, ada Quraidah. Yang paling pertama Nabi usir dari Madinah karena mereka berkhianat adalah Kainuqa. Kemudian datang setelahnya An-Nadir, dan ini jadi bahasan kita. Dan ada setelahnya Quraidah. Kalau Kainuqa karena membunuh seorang muslim di pasar mereka, maka Nabi SAW minta pembunuhnya, mereka tidak mau kasih. Lalu Nabi kepung, lalu diusir. Kalau Bani Nadhir yang jadi bahasan kita sekarang itu karena Nabi SAW pernah ingin membayar dia atau denda. Seorang sahabat pernah membunuh seorang dari suku Arab yang lain yang kebetulan mereka masih musyrik. Dan mereka bersekutu dengan suku Nadhir. Maka Nabi SAW ingin titipin, ini diahnya bayarin ke sana. Beliau tidak ingin kirim sahabatnya, jangan sampai sahabatnya dibunuh oleh mereka nantinya. Rupanya pada saat masuk di pemukiman orang-orang Nadir ini, Nabi SAW tunggu di bawah rumah seseorang di antara mereka. Dan Nabi mengatakan, aku pun menunggu karena mereka bilang, hai Muhammad tunggulah. Lalu orang-orang Nadir mengatur sebuah strategi atau siasat buruk. Mereka mengatakan tidak ada peluang membunuh Muhammad lebih baik daripada sekarang. Maka pada saat itu pun akhirnya naiklah seseorang di atas rumah dan ingin melemparkan batu ke arah Nabi SAW dan Jibril datang menyampaikan berita tersebut. Lalu Nabi SAW pulang, membentuk pasukan mengepung suku Nadhir. Ya, setelah dikepung, dimintalah itu yang mau lempar batu dari atas rumah serahkan. Mereka tidak mau, dikepung sampai Allah masukkan rasa takut dalam hati mereka. Akhirnya diusirlah oleh Nabi SAW. Dikatakan dalam kisah ini, Abu Dujana al-Ansari radhiyallahu anhu ikut serta dalam seluruh peperangan Nabi SAW, termasuk pada bulan Rabiul Awal tahun 4 Hijriah, di mana Rasulullah SAW mengeluarkan instruksi agar bersiap-siap memerangi orang-orang Yahudi Bani Nadhir. Maka Abu Dujana pun ikut memerangi mereka. Orang-orang Yahudi itu bertahan di benteng-benteng mereka, lalu kaum muslimin mengepung mereka. Hati Bani Nadhir atau An-Nadhir diliputi rasa takut. Pengepungan itu terasa amat berat bagi mereka. Akhirnya yakinlah mereka bahwa benteng-benteng mereka tidak dapat menahan mereka dari nasib buruk. Karena itulah Rasulullah SAW mengajak mereka berkompromi untuk keluar. Lalu keluarlah mereka dan mereka meninggalkan kaum muslimin rampasan yang sangat banyak berupa perhiasan, senjata, properti dan juga rumah-rumah mereka. Demikianlah manakala muslimin mendapatkan peperangan, kata penulis ya, tanpa perlawanan, maka namanya fai. Dan fai ini khusus untuk Nabi SAW. Ya, kalau zaman sekarang kita pemimpin perangnya. Maka beliau pun membagikan untuk orang-orang muhajirin. Muhajirin yang miskin. Dan dari orang-orang Ansar hanya diberikan kepada 3 orang saja. Di antaranya adalah Abu Dujana, Sahal bin Hanif, dan Al-Harith bin Ash-Shimmah. Dan sebabnya karena mereka termasuk orang-orang miskin dari kalangan Madinah. Sementara orang lainnya adalah orang-orang kaya. Dari sisi lain memang karena kiprah ketiga sahabat ini terkenal sekali yang mereka lakukan di perang Bani Nadhir. Jadi mereka termasuk berada di saf-saf depan. Mereka setiap disuruh Nabi SAW mengintai benteng, naik ke atas, mereka selalu lakukan. Maka gara-gara itu Nabi SAW libatkan mereka dalam ghanimah. Itu juga dalam perang Khaybar yang sangat masyhur. Ada seorang kesatria Yahudi yang mendapat julukan Ghazal. Ghazal ini kijang ya. Karena dia postur tubuhnya yang ideal dan juga wajahnya yang tampan, lalu dia mahir dalam berperang. Maka dia keluar dari benteng, kemudian dia menantang duel umat Islam. Keluarlah seorang sahabat yang mulia yang akhirnya dibunuh oleh dia dan mati syahid di Khaybar adalah Habbab bin Mundhir radhiyallahu anhu. Tapi karena si Yahudi ini lebih mahir, maka kalahlah Habbab pada saat itu dan akhirnya terbunuh. Kemudian orang Yahudi tersebut tetap menantang untuk duel. Kemudian keluarlah seorang dari muslimin, namun sayang juga terbunuh di tangan orang Yahudi ini. Orang Yahudi tersebut tetap dengan sombongnya menunjukkan kalau dia butuh orang yang bisa mengalahkannya. Maka pada saat dia tantang yang ketiga keluarlah Abu Dujana radhiyallahu anhu, dan Abu Dujana akhirnya membunuh si Yahudi tadi.
Ya, dengan tentu peperangan yang banyak dinukil dalam kisah-kisah. Abu Dujana keluar, kemudian melantunkan beberapa syair. Yahudi itu juga melantunkan syair. Kemudian mulailah Abu Dujana melawannya. Hanya dengan beberapa gerakan saja dikalahkan oleh Abu Dujana dan terbunuhlah si Yahudi tadi. Kemudian dia mengambil seluruh rampasannya, pedangnya, perisainya, kudanya. Lalu dibawa kepada Nabi SAW dan dia mengatakan, aku sedekahkan di jalan Allah. Jadi dia tidak mau ambil, radhiyallahu anhu, tapi dia memberikan kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Dan karena berhasilnya Abu Dujana membunuh Ghazal tadi ini, sehingga membuat semangat muslimin untuk mengalahkan Yahudi lebih besar lagi, karena ternyata kesatria terkuat atau yang sangat kuat itu dikalahkan oleh Abu Dujana. Begitu juga dengan di perang Hunain, perang melawan suku Hawazim, Abu Dujana memainkan peran yang sangat berarti pada saat itu. Ada seseorang dari laki-laki dari Bani Hawazim di perang Hunain menunggangi seekor unta merah dengan memegang tombak panjang. Dengan tombak itu ia banyak menewaskan kaum muslimin. Maka Abu Dujana menghadangnya, lalu berhasil memotong urat lutut untanya. Kemudian datanglah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in, sang kesatria Islam, lalu menebas tangan kanannya orang musyrik itu. Lalu Abu Dujana juga dari kejauhan mempercepat, memicu kudanya dan memotong tangan kiri orang musyrik tersebut, lalu keduanya membunuhnya secara bersamaan. Dan Abu Dujana pada saat itu ya diberikan julukan sebagai orang yang pemberani, karena di perang Hunain pada saat itu muslimin sudah dikalahkan di awal-awal. Kurang lebih ada 12.000 pasukan muslim, itu tidak tertinggal di kancah peperangan kecuali 100 orang saja. Dan diantaranya adalah Abu Dujana termasuk 100 orang tersebut yang Nabi SAW jamin surga bagi mereka. Dan mereka menyaksikan banyak pertolongan Allah datang pada saat itu. Diantaranya mereka melihat langit dipenuhi dengan seperti serangga yang berwarna hitam. Yang pada saat jatuh ke badan muslimin itu membuat langsung jatuh ke tanah dan tidak mengganggu. Tapi pada saat jatuh di tangan atau di tubuh orang musyrik, maka membuat mereka luka dan akhirnya terbunuh. Makanya pada buyar pada saat itu. Dan itu karena kekokohan 100 orang ini, diantaranya Abu Dujana radhiyallahu anhum. Disebutkan juga